Kita akan membahas materi setelah asam dan basa yang dijelaskan pada video sebelumnya. Dilanjutkan dengan materi tentang larutan penyangga atau yang dikenal dengan nama buffer. Seperti yang sudah pernah diajarkan bahwa larutan penyangga ini adalah larutan yang bisa mempertahankan pH. Larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa atau air. Nah, jadi akan dipertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, basa, atau air. Untuk larutan penyangga itu dibagi atas dua, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam itu dapat dibuat melalui dua cara. Cara yang pertama, jadi dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, cara langsung. Cara langsungnya itu kita langsung mencampurkan asam lemah dengan ion sisa asam. Ion sisa asam atau garamnya. Ion sisa asam atau garamnya. Contoh ada asam lemah CH3COOH. Nah, ini asam lemah. Jadi kita sudah punya satu komponennya, yaitu asam lemah yang dibutuhkan. Lalu dia butuh ion sisa asam atau garamnya. Ion sisa asam artinya ion sisa dari asam yang sama. Asam CH3COOH, ion sisa asamnya adalah sisa ketika asam ini sudah mendonorkan satu ion hidrogennya, atau nama lainnya basa konjugasi. Ion sisa asam itu nama lainnya basa konjugasi. Nanti penyangga basanya saya geser dulu ya, biar bisa muat materi penyangga asamnya. Oh, ternyata belum muat, kita geser lagi. Ya. Ion sisa asam, sekali lagi, itu nama lainnya adalah basa konjugasi. Jadi, kalau asamnya CH3COOH, ketika sudah mendonorkan satu H+-nya dikasih ke pihak basa, maka ion sisa asam adalah CH3COO-. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk garamnya itu bisa terdiri dari ion sisa asamnya ini nanti bertemu dengan suatu logam. Misalnya CH3COO ketemu dengan logam natrium misalnya. Nah, ini contoh dari garamnya. Jadi mereka itu sama-sama memiliki ion yang sama. Ion yang sama. Ini di garis bawahi ionnya ya. CH3COO. Nah, jadi kalau kamu mau menentukan ion sisa asam dan garamnya, kalian lihat yang memiliki ion yang sejenis dengan asam lemahnya. CH3COO, ion sisa asamnya CH3COO-, garamnya CH3COO-Na. Na itu adalah logam. Jadi ada
anion ketemu dengan kation membentuk garam. Begitu. Itu cara langsungnya. Yang kedua itu cara tidak langsung. Yang kedua ya, bukan pertama. Yang kedua cara tidak langsung. Kasih warna apa ya? Warna orange atau warna hijau aja. Warna hijau, cara tidak langsung. Tadi cara pertama kasih warna merah. Cara tidak langsung itu dengan cara mereaksikan basa kuat dengan asam lemah. Jadi harus direaksikan basa kuat dengan asam lemah. Contohnya, basa kuat kita punya NaOH. Kita reaksikan dengan asam lemah. Asam lemah misalnya tadi CH3COOH. Nanti akan menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Semoga anak-anak masih mengingat bagaimana cara mereaksikan asam dan basa. Kalau sudah lupa, Ibu jelasin lagi. Jadi, NaOH ini kalau kita ionisasikan akan menjadi Na+ dan OH-. CH3COOH kita ionisasikan menjadi CH3COO- dan juga H+. Nah, nanti yang positif akan ketemu dengan yang negatif, akan bergabung, sehingga jadilah CH3COONa. Dan sisanya OH ketemu dengan H+ menjadi air, H2O. Nah, diharapkan nanti pihak yang basa ini harus habis. Jadi basa kuatnya harus habis, sehingga nanti tinggallah asam lemahnya dengan garamnya yang akan membentuk penyangga. Nah, disebut penyangga asam karena terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Jadi pihak basa kuat harus habis bereaksi ya. Oke, itu adalah 2 cara untuk mendapatkan penyangga asam. Kita ke penyangga basa. Penyangga basa sama ya anak-anak. Cara memperolehnya juga diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama, cara langsung, yaitu langsung mencampurkan basa lemah dengan ion sisa basa. Ion sisa basa itu nama lainnya asam konjugasi atau garamnya. Oke, ternyata tidak cukup. Ya. Oh, kemana? Ya, ini ya. Basa lemah dengan ion sisa basa atau asam konjugasi atau garamnya. Basa lemah, misalnya kita punya contoh basa lemah NH4OH misalnya.
basa lemah kita punya NH4OH. Nah, contohnya basa lemah itu kita campurkan dengan ion sisa basanya. Berarti sudah kehilangan satu ion hidroksil. Jadi kalau NH4OH kehilangan satu ion hidroksilnya, maka sisanya adalah NH4+. Dan kalau dalam bentuk garamnya, NH4+ itu bisa bertemu dengan anion lain, misalnya Cl ya. NH4+ bertemu dengan Cl. Nah, ini bentuk basa lemah, ion sisanya, dan garamnya. Jadi mereka sama-sama memiliki ion yang sama. Sama-sama memiliki NH4. Ini ya, kalian lihat. Basa lemahnya memiliki NH4. Ion sisa basanya NH4+, karena OH-nya sudah disumbangkan. Dan garamnya juga memiliki ion NH4. Jadi, inilah komponen yang diharapkan untuk membentuk penyangga basa kalau menggunakan cara langsung. Cara yang kedua, cara tidak langsung. Sama seperti penyangga asam tadi, cara yang kedua ini adalah mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Nah, asam kuat dengan basa lemah harus direaksikan. Ya. Contohnya, kita buat reaksi. Asam kuat, contohnya HCl. Kita buat reaksinya ya. HCl bereaksi dengan basa lemah NH4OH. Ini akan menjadi apa? Tadi seperti yang sudah saya ajarkan, ion HCl kalau terionisasi menjadi H+ dan Cl-. NH4 menjadi NH4+ dan OH-. Nah, nanti positif ketemu dengan yang negatif, negatif ketemu dengan yang positif. Nah, ini. Jadi nanti akan menjadi NH4Cl ditambah H2O. Ya. NH4Cl dan H2O. Nah, tadi kalau penyangga asam yang habis bereaksi adalah basa kuatnya. Nah, pada penyangga basa yang habis bereaksi adalah asam kuatnya. Jadi, pihak asam kuat ini harus habis bereaksi dan tinggallah sisanya basa lemah dan garamnya. Nah, ini akan menjadi penyangga basa. Karena komponennya basa lemah dan garamnya. Begitu. Untuk perhitungan pH penyangga, baik itu penyangga asam maupun penyangga basa, akan dijelaskan pada video selanjutnya.